Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang kategori makna leksikal. Saya Aden Basir sebagai moderator sekaligus pemateri kedua yang akan membahas materi tentang verba. Lalu ada Dini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan materi tentang leksikal dan nominal. Selanjutnya ada Aimeliana sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan materi tentang adjektifal. Dan yang terakhir ada Asila yang akan menjelaskan materi tentang kategori pendamping dan penghubung. Langsung saja kita mulai pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai makna leksikal dan kategori makna leksikal, yaitu kategori nominal. Pertama-tama saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai makna leksikal. Leksikal merupakan bentuk adjektif dari nominal leksikon atau kosakata. Sedangkan satuan dari leksikon adalah leksem. Nah, leksem ini merupakan suatu ujaran atau satuan bahasa yang memiliki makna. Jika leksem dapat dipadankan dengan kosakata, maka tidak menutup kemungkinan pula leksem dapat dipadankan dengan kata. Dengan demikian, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon atau leksem. Nah, selain itu, makna leksikal juga dapat diartikan sebagai makna yang sesungguhnya, makna yang sesuai dengan referennya, yaitu makna yang benar-benar nyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kata kepala. Makna leksikal dari kata kepala yaitu bagian tubuh manusia dari leher sampai ke atas. Contoh kalimatnya, kepala Andi terbentur tembok. Contoh kalimat kedua, Pak Ahmad diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, dalam contoh kalimat pertama, kata kepala termasuk ke dalam makna leksikal karena memiliki arti yang sebenarnya, yaitu bagian tubuh manusia dari leher ke atas. Sedangkan dalam kalimat kedua, kata kepala memiliki arti seorang pemimpin. Jadi, kata kepala dalam kalimat kedua tidak termasuk ke dalam makna leksikal. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai kategori makna leksikal, yaitu kategori nominal. Nah, kata atau leksem nominal dalam bahasa Indonesia secara semantik memiliki ciri makna B, yaitu benda. Nah, oleh karena itu, leksem nominal secara struktural selalu didahului oleh preposisi di atau pada. Nah, berdasarkan analisis semantik, kategori nominal ini dibagi menjadi 10 tipe, yaitu yang pertama, tipe yang pertama ini berciri makna utama B, benda, dan O, orang. Nah, tipe ini memiliki 6 subtipe yang masing-masingnya memiliki perbedaan pada makna ketiga. Nah, subtipe pertama memiliki ciri makna utama yaitu B, O, dan ND. ND ini yaitu nama diri. Nah, contoh katanya Andi, Budi, dan Fatimah. Yang kedua, subtipe yang kedua berciri makna B, O, dan NK. NK ini yaitu nama kerabat. Nah, contoh katanya ayah, ibu, adik, kakak, paman, dan bibi. Nah, subtipe yang ketiga yaitu berciri makna B, O, dan NP. NP di sini adalah nama pengganti. Contoh katanya aku, kamu, saya, Anda, kami, mereka, dan yang lainnya. Subtipe yang keempat yaitu berciri makna B, O, dan N. N di sini yaitu nama jabatan. Contoh katanya kepala sekolah, kepala desa, lurah,
camat, dan yang lainnya. Selanjutnya yang kelima, subtipe yang kelima ini memiliki ciri makna B, O, dan NG. NG ini adalah nama gelar. Contoh katanya Raden, Insinyur, dan Doktor. Yang terakhir, yang keenam, yaitu memiliki ciri makna B, O, dan NPA. NPA ini yaitu nama pangkat. Nah, nama pangkat ini subtipe ke-6 ini, contoh dari subtipe ke-6 ini yaitu sersan, opsir, letnan, dan jenderal. Selanjutnya, tipe kelima. Tipe kelima ini memiliki ciri utama B dan BB. BB di sini adalah buah-buahan. Contoh katanya buah pisang, buah jeruk, buah anggur, dan buah apel. Nah, selanjutnya tipe ke-6. Tipe ke-6 ini memiliki ciri makna utama yaitu B dan BBU. BBU di sini yaitu bunga-bungaan. Nah, contoh katanya bunga melati, bunga mawar, dan bunga kenanga. Selanjutnya yaitu tipe ke-7. Tipe ke-7 ini memiliki ciri makna utama B dan AL. AL di sini yaitu peralatan. Nah, leksem tipe ini terbagi ke dalam 9 subtipe. Dan masing-masing subtipe memiliki perbedaan makna ketiganya. Nah, di sini saya hanya akan menyebutkan perbedaan makna ketiganya karena makna pertama dan makna kedua sama, yaitu B benda dan AL peralatan. Yang pertama yaitu makna ketiganya adalah MS, yaitu masak. Contoh katanya panci, wajan, dan kompor. Yang kedua yaitu MK. MK di sini adalah makan. Jadi peralatan makan. Contoh katanya yaitu piring, garpu, gelas, dan sendok. Yang ketiga yaitu TK. TK di sini adalah pertukangan. Contoh katanya gergaji, palu, dan paku. Yang keempat, subtipe yang keempat yaitu BKL. BKL di sini adalah perbengkelan. Contoh katanya obeng, kunci, dan tang. Yang kelima yaitu TN. TN di sini adalah pertanian. Contoh katanya cangkul, garu, dan sabit. Yang keenam yaitu IK. IK di sini adalah perikanan. Contoh katanya kail, jala, jaring, dan joran. Yang ketujuh yaitu T. Yang ketujuh yaitu RT. RT di sini adalah rumah tangga. Contoh katanya lemari, dipan, meja, dan kursi. Yang kedelapan yaitu TM, yaitu tulis menulis. Contoh katanya pensil, tinta, dan kapur. Selanjutnya yang terakhir yaitu OR. OR di sini adalah olahraga. Contoh katanya bola, basket, dan net. Nah, selanjutnya tipe ke-8. Tipe ke-8 ini mengandung ciri makna utama B dan MN. MN di sini adalah makanan dan minuman. Contoh katanya roti, mie, nasi, teh, susu, dan air putih. Nah, baik, selanjutnya yaitu tipe ke-9. Nah, tipe ke-9 ini mengandung ciri makna utama B dan GE. GE di sini yaitu geografi. Nah, contoh katanya desa, kota, gunung, laut, dan sungai. Lalu bagaimana nih dengan kata Pangandaran, Bandung, dan Galunggung? Atau bahkan Indonesia. Nah, leksem-leksem tersebut bukan termasuk ke dalam tipe ke-9 ini, tetapi masuk ke dalam tipe yang pertama. Mengapa? Karena
Leksem-leksem tersebut termasuk ke dalam nama diri, bukan orang, dan tidak terhitung. Nah, selanjutnya tipe yang terakhir, tipe yang ke-10. Nah, tipe ke-10 ini memiliki ciri makna utama B dan BB. BB di sini yaitu bahan baku. Contoh katanya semen, pasir, batu, kayu, dan besi. Selanjutnya adalah materi tentang kategori verbal. Kategori verbal ditandai dengan mengajukan 3 macam pertanyaan terhadap subjek tempat verba menjadi predikat klausanya. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dilakukan subjek dalam klausa tersebut. Yang kedua, apa yang terjadi terhadap subjek dalam klausa tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana keadaan subjek dalam klausa tersebut. Selanjutnya adalah tipe. Ada 12 tipe. Tipe yang pertama menyatakan tindakan yang terbagi menjadi 3, yaitu tindakan, perbuatan, atau aksi. Yang kedua adalah tipe verba yang menyatakan tindakan dan pengalaman. Contoh kalimatnya, Faris membicarakan Rani kepada kami. Dalam kalimat tersebut, Faris sebagai pelaku membicarakan adalah verba yang menyatakan tindakan atau pengalaman, dan kami merupakan subjek pelaku yang mengalami. Yang ketiga adalah verba yang menyatakan tindakan dan pemilikan. Contohnya adalah Wayan membeli mobil kepada Yoga. Wayan adalah laku, sedangkan Yoga adalah pemilik. Nah, yang keempat adalah verba yang menyatakan tindakan dan lokasi. Contohnya itu kembali, datang, masuk, pulang. Nah, yang kelima adalah verba yang menyatakan proses. Contohnya tumbuh, terbit, pecah. Yang keenam, tipe verba yang menyatakan proses pengalaman. Contohnya, rupanya kau semakin menawan. Yang ketujuh, verba yang menyatakan nomina yang mengalami suatu proses atau kejadian, memperoleh atau kehilangan. Contoh kalimatnya adalah Persib menang 2-0 atas Persija. Yang kedelapan adalah tipe verba yang menyatakan proses lokatif. Yang kesembilan adalah tipe verba yang menyatakan keadaan. Contohnya, wajah Desti selalu cerah. Yang ke-10 adalah verba yang menyatakan keadaan pengalaman. Contohnya, Habib memang berani kepada Ali. Yang ke-11 adalah verba yang menyatakan keadaan yang menyatakan memiliki, memperoleh, atau kehilangan sesuatu. Dan yang terakhir adalah tipe yang ke-12, verba yang menyatakan keadaan lokatif. Kategori adjektifal atau kata sifat berasal dari bahasa Latin adjectivum yang merupakan kelas kata yang tugasnya mengubah kata benda atau kata ganti. Leksem adjektifal dalam bahasa Indonesia secara semantik yaitu leksem yang menerangkan keadaan nomina atau yang menyifati nomina tersebut. Namun secara sintaktik merupakan leksem yang diawali dengan kata ingkar tidak. Nah, dapat juga diawali dengan kata pembanding paling serta direduplikasikan dan diberi imbuhan se-nya. Leksem-leksem seperti kata baik, tua, serta lebar termasuk pada kategori adjektifal. Mengapa? Karena dapat memenuhi ketiga kriteria tadi yang telah disebutkan. Selanjutnya secara sematik, leksem adjektifal ini dapat dibagi menjadi 8 tipe. Tipe 1. Nah, pada tipe yang pertama ini, leksem adjektif merupakan leksem yang menyatakan sikap, tabiat, atau perilaku dari batin manusia. Misalnya, perilaku ramah, galak, baik, berani, takut, sopan, jahat, serta sebagainya lagi. Nah, tipe yang kedua merupakan leksem adjektif yang menyatakan keadaan bentuk seperti bentuk bundar, bulat, bengkok, lengkung, lurus, miring, dan sebagainya. Tipe yang ketiga merupakan leksem adjektif yang menyatakan ukuran, misalnya ukuran panjang, pendek, tinggi, gemuk, kurus, lebar, luas,
berat, ringan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tipe yang keempat, yaitu leksem adjektif yang menyatakan waktu dan usia, misalnya lama, baru, muda, tua, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tipe yang kelima. Nah, tipe yang kelima ini merupakan leksem adjektif yang menyatakan warna, ya, seperti warna hitam, putih, merah, kuning, coklat, biru, ungu, nila, dan yang lainnya lagi. Selanjutnya ada tipe yang keenam. Nah, pada tipe yang keenam ini, leksem adjektif menyatakan jarak, ya, seperti jarak jauh, dekat, dan sedang. Nah, adapun tipe yang ketujuh yaitu leksem adjektif menyatakan kuasa tenaga. Kuasa tenaga tersebut diantaranya kuat, lemah, segar, lesu, dan tegar. Tipe yang terakhir yaitu tipe yang ke-8. Leksem adjektif ini menyatakan kesan atau penilaian dari indera, ya, seperti indera sedap, lezat, asin, cemerlang, tampan, harum, bau, wangi, kasar, halus, serta licin, dan yang lainnya lagi, yang masih banyak lagi. Nah, pada pernyataan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa ciri dari semantik adjektiva ini yaitu menerangkan keadaan nomina atau yang menyifati nomina tersebut. Nah, sekarang apakah sebenarnya perbedaan yang hakiki antara adjektiva dan verba keadaan? Ada yang tahu? Nah, hal tersebut juga memang sebetulnya sukar untuk dideskripsikan. Ada teori yang mengelompokkan bahwa adjektiva ini termasuk ke dalam verba. Nah, mungkin bersandar juga pada sukarnya membedakan antara adjektiva dengan verba. Namun, terdapat perbedaan antara verba keadaan dengan adjektiva, yaitu terletak pada masing-masing fungsinya dalam suatu konstruksi. Nah, konstruksi predikat leksem tersebut cenderung berciri verba, sedangkan pada konstruksi atributif berciri adjektiva, misalnya konstruksi meja baru dengan konstruksi meja itu baru. Nah, pada konstruksi meja baru, leksem baru adalah adjektiva, sedangkan pada meja itu baru adalah verba, dan pada meja itu baru merupakan konstruksi predikatif. Adapun contoh lain yaitu leksem bandel pada konstruksi anak bandel merupakan adjektiva. Nah, sedangkan pada konstruksi dia bandel adalah verba. Apabila ciri sintaktiknya sama, jika paling menjadi penanda bentuk adjektiva, maka kata berhasil dan mengecewakan termasuk adjektiva karena terdapat konstruksi paling berhasil dan paling mengecewakan. Selain itu, apabila sereduplikasinya menjadi penanda adjektiva, maka dapat dan boleh juga termasuk pada bentuk adjektiva karena terdapat bentuk sedapat-dapatnya dan seboleh-bolehnya. Namun sebenarnya kriteria yang digunakan untuk dapat menentukan bentuk adjektiva masih banyak kelemahan. Namun jika kita melihat contoh kata mengecewakan dan berhasil, tentu saja termasuk adjektiva, meskipun mengecewakan termasuk verba transitif yang memiliki objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Putra Oktavianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori pendamping dan kategori penghubung. Yang pertama yaitu kategori pendamping. Yang dimaksud dengan kategori pendamping adalah leksem-leksem yang mendampingi nomina, verba, adjektif, dan juga klausa untuk memberikan keterangan tertentu yang bukan menyatakan keadaan atau sifat. Yang pertama itu ada pendamping nomina. Leksem-leksem yang ada di pendamping nomina ini antara lain yang pertama pengingkaran. Leksem ini hanya satu, yaitu kata bukan yang ditempatkan di muka nomina. Misalnya, bukan buku, bukan ayam, bukan guru, bukan mereka, dan bukan agama. Yang kedua, kuantitas atau jumlah.
jumlah leksem ini untuk menyatakan kuantitas agak banyak, antara lain kata beberapa ini untuk menyatakan jumlah yang tidak banyak, seperti beberapa orang, beberapa rumah, dan beberapa perahu. Di antara kata beberapa dan nominanya ini lazim juga ditempatkan kata penggolong seperti buah, butir, ekor, dan lembar. Selanjutnya itu kata semua untuk menyatakan jumlah keseluruhan tanpa kecuali, seperti semua orang, semua kendaraan, dan semua murid. Yang selanjutnya itu kata seluruh untuk menyatakan satu bagian kesatuan, seperti seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh kampung, dan seluruh badannya. Yang selanjutnya kata sejumlah untuk menyatakan jumlah yang tidak menentu, seperti sejumlah orang, jumlah anggota parlemen, dan sejumlah penduduk. Yang terakhir itu kata banyak untuk menyatakan jumlah yang tidak sedikit, seperti banyak murid yang tidak masuk sekolah atau banyak murid yang masuk sekolah pada hari tersebut. Dan semua pendamping ini yang menyatakan kuantitas ini di atas ditempatkan itu di muka nomina. Kata ketiga yaitu pembatasan. Leksemnya adalah hanya dan saja. Leksem hanya ditempatkan di muka nomina, sedangkan leksem saja di belakang nomina. Misalnya hanya air putih, hanya dia, hanya sopir, kopi saja, siapa saja, dan mereka saja. Yang keempat, tempat berada. Leksem yang digunakan adalah kata di dan pada. Misalnya di kelas, di pasar, di Bogor, pada dinding, pada ayah, dan pada tahun. Yang kelima, tempat asal. Leksem yang digunakan adalah dari. Misalnya dari Jepang, dari rumah, dan dari pasar. Selain menyatakan asal tempat, pendamping dari dapat juga menyatakan asal bahan seperti dari gula, dari semen, dan dari tanah liat. Juga dapat menyatakan asal waktu seperti dari pagi, dari kemarin, dan dari hari Senin. Yang keenam, tempat tujuan atau arah sasaran. Seperti leksem yang ini yang digunakan adalah ke dan kepada. Misalnya ke pasar, ke Bogor, ke sekolah, kepada ayah, kepada polisi, kepada teman, kepada agama. Pendamping ke lazim untuk menyatakan tempat yang sebenarnya, sedangkan kepada untuk menyatakan tempat yang tidak sebenarnya. Yang ketujuh, hal atau perkara. Leksem yang digunakan adalah tentang, mengenai, perihal, dan masalah. Pendamping ini lazim juga digunakan di depan nomina yang berada dalam suatu klausa intransitif. Misalnya, berdiskusi mengenai nilai-nilai sastra, berbicara tentang kenakalan remaja, berdebat mengenai Pancasila. Yang kedelapan, alat. Leksem yang digunakan adalah kata dengan. Misalnya, menulis dengan pensil, memotong dengan pisau, dan mengikat dengan tali. Yang kesembilan, pelaku. Leksem yang digunakan adalah kata oleh yang ditempatkan di muka nomina, misalnya oleh pemerintah, oleh anak buahnya, dan oleh ayahnya. Yang ke-10, batas tempat dan batas waktu. Leksem yang digunakan adalah kata sampai dan hingga yang ditempatkan di muka nomina, tempat atau nomina waktu. Misalnya, sampai Jakarta, sampai pasar, hingga sore, dan hingga larut malam. Pendamping yang kedua yaitu pendamping verba. Ada beberapa leksem-leksem yang ada di pendamping verba, antara lain yang pertama pengingkaran. Leksem yang digunakan adalah kata tidak dan bukan yang ditempatkan di muka verba itu. Misalnya, tidak mandi, tidak datang, dan tidak pulang. Sedangkan leksem bukan hanya digunakan di muka verba dalam suatu klausa yang dikontraskan dengan klausa lainnya. Leksem bukan dapat juga sekaligus digunakan bersama dengan leksem tidak. Yang kedua, berbagai aspek. Antara lain aspek selesai atau perfektif dengan leksem sudah dan pernah. Aspek belum selesai atau imperfect dengan leksem masih dan lagi. Aspek baru mulai atau inkoatif dengan leksem mulai. Yang ketiga, berbagai modalitas. Antara lain leksem belum, sedang, akan, boleh, dapat, harus, wajib, mesti, dan jangan. Yang keempat, kuantitas. Leksem yang digunakan antara lain sering kali, acap kali, jarang, banyak,
kurang selalu, dan sebagainya. Yang kelima, kualitas. Leksem yang digunakan antara lain sangat, agak, cukup, paling, dan sekali. Leksem-leksem ini lazimnya mendampingi verba keadaan. Keenam, pembatasan leksem yang digunakan adalah kata saja dan hanya. Leksem saja diletakkan di belakang verba, sedangkan hanya di muka verba. Misalnya, menangis saja, tidur saja, melihat saja, hanya mencium, hanya mencubit, dan hanya tertawa. Pendamping yang ketiga yaitu pendamping adjektiva. Leksem-leksem pendamping adjektiva antara lain yaitu yang pertama, pengingkaran. Leksem yang digunakan adalah kata tidak dan bukan. Misalnya, tidak baik, tidak lurus, tidak gemuk, tidak bandel, dan tidak merah. Leksem bukan dapat digunakan di muka nama warna seperti bukan merah, bukan hijau, dan bukan kuning. Dan di muka adjektiva yang mirip dengan verba keadaan seperti bukan bandel, bukan kosong, bukan nakal, dan bukan buruk. Yang kedua yaitu kualitas. Leksem yang digunakan adalah kata-kata sangat, agak, cukup, paling, sekali, maha, dan serba. Misalnya, sangat baik, agak datar, cukup licin, paling miskin, pandai sekali, maha mulia, dan serba modern. Pendamping yang terakhir yaitu pendamping klausa. Yang leksem-leksem pendamping klausa mempunyai posisi yang agak bebas. Leksem-leksem itu dapat ditempatkan pada awal klausa, di tengah klausa, atau pada akhir klausa. Distribusinya ini tentu saja memberi nuansa makna yang berbeda. Leksem-leksem pendamping klausa ini antara lain memberi makna yang pertama, kepastian. Leksem yang digunakan adalah pasti, tentu, dan memang. Misalnya, pasti dia hadir, dia pasti hadir, dia hadir pasti. Saya tentu akan melunasi utang-utang itu. Tentu utang-utang itu akan saya lunasi. Memang dia belum makan dari pagi, dia memang belum makan dari pagi. Yang kedua, keraguan. Leksem yang digunakan adalah kata barangkali, mungkin, dan boleh jadi. Misalnya, barangkali dia sakit, kami mungkin akan datang. Boleh jadi dia sudah berangkat. Yang ketiga, harapan. Leksem yang digunakan adalah kata moga-moga, semoga, mudah-mudahan, hendaknya, sebaiknya, dan seharusnya. Misalnya, moga-moga mereka selamat tiba di sana. Semoga Anda lekas sembuh. Mudah-mudahan usulmu diterima. Kalian hendaknya mematuhi aturan lalu lintas. Sebaiknya dia diberitahu sekarang juga. Kamu seharusnya tidak berkata seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kategori penghubung. Yang dimaksud dengan kategori penghubung adalah leksem-leksem tertentu yang bertugas menghubungkan baik kata dengan kata, klausa dengan frasa, klausa dengan klausa, maupun kalimat dengan kalimat secara koordinatif maupun secara subordinatif. Yang pertama yaitu penghubung koordinatif. Di penghubung koordinatif ini ada beberapa leksem-leksem, dan leksem-leksemnya yaitu yang pertama, penggabungan. Leksem yang digunakan adalah dan untuk menyatakan penggabungan biasa antara dua buah kata, dua buah frasa, atau dua buah klausa. Kata serta untuk menyatakan penggabungan biasa sama seperti dan. Kata dengan untuk menyatakan gabungan biasa antara dua buah kata. Misalnya, ibu dan ayah tidak ada di rumah. Kakek serta nenek pergi ke pasar. Ali dengan Udi seringkali berkelahi. Yang kedua, pemilihan. Leksem yang digunakan adalah kata atau. Leksem ini dapat menghubungkan kata dengan kata dan juga klausa dengan klausa. Misalnya, dia atau saya yang kau cari. Mangga ini kau beli atau kau curi dari pedagang itu. Yang ketiga itu mempertentangkan atau mengontraskan. Leksem yang digunakan adalah tetapi, yang dapat digunakan antara kata dan kata atau klausa dengan klausa. Kata namun yang digunakan antara kalimat dan kalimat, dan sebaliknya yang digunakan antara kalimat dan kalimat. Misalnya, dia memang bodoh tetapi hatinya jujur. Kami masih haus sedangkan air sudah tidak ada lagi. Kami sudah menawarkan rumah itu dengan harga yang sangat murah. Namun, sampai hari ini belum laku juga. Di hadapan kita dia memang sopan dan ramah. Sebaliknya, jauh dari kita sombongnya bukan main. Yang keempat, mengoreksi atau membetulkan. Leksem yang digunakan adalah melainkan dan hanya yang digunakan di antara dua klausa. Misalnya, yang diperlukan dewasa ini bukan pemuda-pemuda yang hanya pandai bicara, melainkan yang mau bekerja.
Kami tidak meminta ganti rugi yang banyak, hanya meminta yang wajar-wajar saja. Yang kelima, menegaskan. Leksem yang digunakan adalah bahkan, itu pun, malah, lagi pula, apalagi, padahal, dan jangankan. Misalnya, kikirnya bukan main, bahkan untuk makan pun dia segan mengeluarkan uang. Dia cuma menyumbang 500 rupiah, itu pun setelah berulang-ulang kita datangi. Ditambah garam, sayur ini bukan menjadi sedap, malah menjadi tidak enak. Masakan di restoran ini enak dan harganya murah, lagi pula pelayanannya baik. Jalan-jalan di Jakarta sering macet, apalagi pada jam-jam sibuk. Dia masih saja bergaul dengan anak-anak nakal itu, padahal sudah dilarang oleh ibunya. Jangankan 1.000 rupiah, 100 pun saya tidak punya. Yang keenam, pembatasan. Leksem yang digunakan adalah kata kecuali dan hanya. Kedua leksem ini dipakai di antara dua klausa. Misalnya, semua sudah mengganti uang ganti rugi, kecuali Pak Hamdan dan Pak Hamid. Soal-soal itu dapat kuselesaikan dengan baik. Hanya soal nomor 5 yang aku ragukan jawabannya. Yang ketujuh itu mengurutkan. Leksem yang digunakan adalah lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Misalnya, dia mengambil sebuah buku, lalu duduk membacanya. Beliau menyilakan kami masuk, kemudian menyuruh kami duduk. Yang kedelapan, menyamakan. Leksem-leksem yang digunakan adalah yaitu dan yakni. Untuk menyamakan dan menjelaskan, dan leksem adalah dan ialah untuk menyamakan penjelaskan. Dua konstituen yang sama maknanya. Misalnya, tugas kami, yaitu membersihkan ruangan ini, telah kami selesaikan dengan baik. Kedua mahasiswa itu, yakni Doli dan Karmin, sering mendapat teguran. Bus adalah kendaraan umum yang dapat memuat banyak penumpang. Yang harus kita lakukan sekarang ini ialah mengisi kemerdekaan ini. Yang kesembilan, kesimpulan dari yang sudah dibicarakan sebelumnya. Leksem yang digunakan adalah jadi, karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Misalnya, bulan yang lalu kau meminjam 5.000 rupiah, minggu yang lalu kau meminjam 3.000 rupiah, dan sekarang kau meminjam lagi 2.000 rupiah, jadi hutangmu semua ada 10.000 rupiah. Mereka adalah orang-orang yang sering berlaku curang, oleh karena itu kita harus berhati-hati menghadapinya. Sejak kecil, anak-anak itu harus kita biasakan bangun pagi-pagi, mandi, dan berangkat ke sekolah pada waktunya. Dengan demikian, kelak mereka akan menjadi manusia yang berdisiplin. Selanjutnya yaitu penghubung subordinatif. Penghubung subordinatif ini menghubungkan dua konstituen yang kedudukannya tidak setingkat. Konstituen yang satu merupakan konstituen yang bebas, sedangkan konstituen yang lain yang di mukanya diberi leksem penghubung subordinatif ini merupakan konstituen bawahan yang terkait pada konstituen yang pertama. Posisi kedua konstituen itu dapat dipertukarkan sehingga penghubung subordinatif itu dapat berada pada awal kalimat maupun di tengah kalimat. Dan leksem-leksem di subordinatif itu antara lain. Yang pertama, penyebab. Leksem yang digunakan adalah sebab, karena, lantaran, dan berhubung. Misalnya, kami tidak datang sebab kami tidak diundang. Karena belum membayar iuran SPP, dia disuruh pulang. Anak itu sakit perut lantaran terlalu banyak makan mangga muda. Berhubung tidak ada yang mengantar, maka saya tidak jadi pergi. Yang kedua, akibat. Leksem yang digunakan adalah hingga atau sehingga, sampai dan sampai-sampai. Misalnya, dia terlalu banyak makan mangga muda hingga perutnya sakit. Tukang copet itu dipukuli orang banyak sampai mukanya babak belur. Di dalam kelas mereka terlalu ribut sampai-sampai guru masuk pun mereka tidak tahu. Yang ketiga, syarat atau kondisi yang harus dipenuhi. Leksem yang digunakan adalah jika, jikalau, kalau, bila mana, dan asal. Misalnya, saya pasti datang jika diundang. Kalau saya menang SDSB, kalian akan saya belikan mobil seorang sebuah. Bila dia datang, kita segera berangkat. Bila mana cuaca buruk, jendela itu harus kalian tutup. Kami akan segera berangkat asal diberi ongkos yang cukup. Yang keempat, pengandaian. Leksem yang digunakan adalah andai kata, seandainya, dan andaikan. Misalnya, andai kata ibuku masih ada, tentu kehidupanku akan lebih baik. Seandainya pasir ini menjadi gandum, kita tidak kekurangan bahan pangan. Andaikan kamu adalah saya, maka saya akan belajar terus. Kelima, penegasan.
Leksem yang digunakan adalah walau atau walaupun, biar atau biarpun, meski atau meskipun, kendati atau kendatipun, sungguh pun, sekalipun, dan walaupun. Misalnya, meskipun hujan lebat, dia berangkat juga ke kantor. Dia ke sekolah juga biarpun kesehatannya tidak mengizinkan. Meskipun tidak lulus ujian, dia tertawa-tawa saja. Pakaiannya selalu rapi, kendati kantongnya kosong. Sungguh pun kami hidup melarat, tetapi kami tidak akan mencuri. Sekalipun ada guru di kelas, mereka ribut juga. Sayur ini masih terasa hambar walaupun sudah diberi garam. Yang keenam, perbandingan. Leksem yang digunakan adalah seperti, sebagai, laksana, seolah-olah, dan seakan-akan. Misalnya, mereka berjalan tergesa-gesa seperti orang yang dikejar hantu. Dengan cepat disambarnya tas, orang itu sebagai elang menyambar anak ayam. Sorot matanya begitu tajam, seolah-olah kami ini betul-betul bersalah. Yang ketujuh, tujuan. Leksem yang digunakan adalah agar, supaya, untuk, buat, lagi, dan guna. Misalnya, kami berangkat pagi-pagi supaya tidak terlambat tiba di sekolah. Agar tumbuhnya baik, tanaman ini harus diberi pupuk secukupnya. Kami berangkat ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Buat orang-orang kaya, harga karcis masuk itu sangat murah. Jembatan itu dilebarkan guna memperlancar arus lalu lintas. Yang kedelapan, yaitu waktu. Leksem yang digunakan bermacam-macam, tergantung pada waktu yang diterangkan. Di antaranya ketika, sewaktu, selama, sambil, dan seraya untuk menyatakan jangka waktu tertentu yang bersamaan. Sejak atau semenjak untuk menyatakan awal waktu. Sampai untuk menyatakan batas waktu. Sebelum untuk menyatakan waktu lebih dahulu, sesudah, setelah, dan sehabis untuk menyatakan waktu lebih kemudian. Yang kesembilan, penjelasan. Leksem yang digunakan adalah kata bahwa. Misalnya, ayah berkata bahwa hari ini dia akan ke Bogor. Bahwa dia sudah menikah, kami sudah tahu. 10. Keadaan atau cara. Leksem yang digunakan adalah dengan dan tanpa. Misalnya, dengan berbisik-bisik ditawarkannya majalah porno itu kepada setiap penumpang. Dia berjalan terus tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.